Pernahkah Anda bertanya-tanya, kok ada ya orang yang sepertinya mudah sekali disukai oleh semua orang? Mereka masuk ke sebuah ruangan, dan dalam sekejap, suasana jadi lebih hidup. Mereka bisa ngobrol asyik dengan siapa saja, dari bos besar sampai anak magang. Apakah mereka punya semacam kekuatan sihir? Tenang, ini bukan sihir, tapi psikologi. Sebenarnya, ada trik-trik psikologi sederhana yang bisa kita pelajari dan terapkan untuk membuat orang lain merasa lebih nyaman dan terhubung dengan kita. Kuncinya adalah membuat mereka merasa dilihat, didengar, dan dihargai. Kabar baiknya, semua trik ini sangat mudah dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam video kali ini, kita akan membongkar 7 trik psikologi sederhana yang bisa bikin semua orang langsung menyukai Anda. Siap untuk menjadi magnet sosial? Mari kita mulai dari trik yang pertama. Trik pertama adalah efek cermin, atau yang lebih dikenal sebagai mirroring effect. Ini bukan berarti Anda harus meniru setiap gerakan orang lain seperti sedang bermain pantomim, ya? Itu malah bakal aneh. Mirroring adalah tentang meniru bahasa tubuh, gestur, atau bahkan nada bicara lawan bicara Anda secara halus dan tidak kentara. Misalnya, saat teman Anda sedang bercerita sambil menyilangkan tangan, Anda bisa melakukan hal yang sama beberapa detik kemudian. Atau ketika dia bersandar ke depan karena antusias, Anda juga bisa sedikit mencondongkan tubuh ke depan. Kenapa ini berhasil? Secara tidak sadar, otak manusia diprogram untuk merasa lebih nyaman dan percaya pada orang yang mirip dengan dirinya. Ketika Anda melakukan mirroring, Anda mengirimkan sinyal bawah sadar yang berbunyi, "Hai, aku sama sepertimu. Aku mengerti kamu." Ini akan menciptakan rasa keakraban dan koneksi yang instan, membuat lawan bicara merasa lebih rileks dan terbuka pada Anda. Trik kedua, dan ini mungkin yang paling simpel tapi paling ampuh, adalah menggunakan nama lawan bicara Anda. Coba ingat-ingat, bagaimana perasaan Anda ketika seseorang yang baru Anda kenal tiba-tiba menyebut nama Anda dalam percakapan? Pasti terasa lebih personal dan dihargai, kan? Suara terindah bagi telinga seseorang adalah suara namanya sendiri. Saat Anda menyebut nama seseorang, itu menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan mereka sebagai individu, bukan hanya sebagai lawan bicara anonim. Ini menciptakan ikatan emosional yang kuat. Tapi ingat, gunakan dengan wajar. Jangan terlalu sering menyebut nama mereka dalam satu kalimat karena bisa terdengar aneh. Cukup selipkan sesekali, misalnya, "Jati, menurut kamu gimana? Budi," atau "Wah, ide bagus itu, Sarah." Perubahan kecil ini akan membuat perbedaan besar dalam cara orang lain memandang Anda. Selanjutnya, trik ketiga. Jati pendengar yang baik dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Kita semua suka bicara tentang diri kita sendiri. Itu fakta psikologis. Jadi, berikan panggung itu kepada orang lain. Alih-alih mendominasi percakapan dengan cerita tentang diri Anda, pancing mereka untuk bercerita dengan pertanyaan terbuka. Apa itu pertanyaan terbuka? Yaitu pertanyaan yang tidak bisa dijawab hanya dengan ya atau tidak. Ganti pertanyaan seperti, apakah kamu suka filmnya? Dengan apa bagian yang paling kamu suka dari film tadi? Atau bagaimana perasaanmu setelah menontonnya? Pertanyaan semacam ini mendorong mereka untuk berbagi lebih banyak tentang pikiran dan perasaan mereka. Saat Anda mendengarkan dengan penuh perhatian, mengangguk, dan memberikan respons yang relevan, mereka akan merasa sangat divalidasi dan dihargai. Mereka akan pulang dengan perasaan, "Wah, ngobrol sama dia asyik banget ya." Padahal sebenarnya sebagian besar waktu, merekalah yang berbicara. Trik keempat adalah berikan pujian yang tulus dan spesifik. Semua orang suka dipuji, tapi pujian yang generik seperti "kamu hebat" atau "kerja bagus" kadang terasa hampa. Pujian yang paling berkesan adalah yang tulus dan spesifik. Alih-alih bilang, "Presentasimu bagus," coba katakan, "Aku suka sekali cara kamu menjelaskan data yang rumit tadi, Jati mudah dimengerti." Caramu menggunakan analogi benar-benar membantu. Pujian spesifik ini menunjukkan bahwa Anda benar-benar memperhatikan detail dan menghargai usaha mereka. Ini jauh lebih berdampak daripada pujian umum. Pujian yang tulus membuat orang merasa dilihat dan diakui atas usaha mereka. Ini akan membuat mereka tidak hanya menyukai Anda, tapi juga menghormati Anda. Ingat, kuncinya adalah ketulusan.
Jangan memuji hanya untuk basa-basi. Trik kelima, manfaatkan kekuatan sentuhan. Eits, tunggu dulu. Ini bukan berarti Anda bisa sembarangan menyentuh orang. Ya, konteksnya harus tepat dan profesional. Sentuhan ringan yang sopan, seperti menepuk pundak atau menyentuh lengan atas selama beberapa detik, bisa menciptakan ikatan yang lebih kuat. Dalam psikologi, ini disebut modest touch. Studi menunjukkan bahwa sentuhan yang tepat dapat meningkatkan rasa percaya dan koneksi. Misalnya, saat Anda mengucapkan terima kasih kepada rekan kerja, Anda bisa menepuk lengannya dengan ringan sambil tersenyum. Atau saat memberikan semangat kepada teman, tepukan di pundak bisa memberikan efek yang luar biasa. Sentuhan ini harus singkat, ringan, dan di area yang netral seperti lengan atas atau pundak. Tindakan kecil ini bisa menyampaikan kehangatan dan dukungan lebih baik daripada kata-kata. Kita lanjut ke trik keenam. Tunjukkan kelemahan Anda sesekali. Loh, kok malah menunjukkan kelemahan? Bukankah kita harus selalu tampil sempurna? Jawabannya, tidak. Orang yang terlihat terlalu sempurna justru bisa membuat orang lain merasa terintimidasi atau tidak nyaman. Mereka jadi sulit untuk merasa terhubung. Ini disebut efek pratfall. Ketika seseorang yang kompeten atau hebat menunjukkan sedikit kecerobohan atau kelemahan kecil, mereka justru terlihat lebih manusiawi dan lebih disukai. Misalnya, Anda seorang pembicara publik yang handal, lalu di tengah-tengah presentasi Anda tidak sengaja menumpahkan sedikit air minum. Alih-alih panik, Anda bisa tertawa kecil dan berkata, "Wah, saking semangatnya sampai tumpah." Momen seperti ini justru membuat audiens merasa lebih dekat dengan Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda juga manusia biasa yang bisa membuat kesalahan. Tentu saja, jangan sengaja membuat kesalahan besar. Cukup tunjukkan sisi manusiawi Anda yang tidak sempurna. Trik terakhir, yang ketujuh, adalah buat orang lain merasa baik tentang diri mereka sendiri. Ini adalah rangkuman dari semua trik sebelumnya. Pada akhirnya, orang mungkin lupa apa yang Anda katakan atau apa yang Anda lakukan, tetapi mereka tidak akan pernah lupa bagaimana Anda membuat mereka merasa. Fokuslah untuk mengangkat orang lain. Saat mereka bercerita tentang pencapaian mereka, ikutlah senang. Saat mereka punya ide, dukung dan berikan apresiasi. Hindari mengkritik atau meremehkan orang lain di depan umum. Saat Anda membuat interaksi dengan Anda menjadi sebuah pengalaman yang positif bagi orang lain, mereka secara alami akan tertarik pada Anda. Mereka akan ingin berada di sekitar Anda karena Anda memancarkan energi positif yang membuat mereka merasa lebih baik. Jadi, mari kita rangkum 7 trik psikologis tadi. Pertama, efek cermin. Tiru bahasa tubuh secara halus. Kedua, gunakan nama mereka. Ketiga, ajukan pertanyaan terbuka dan jadilah pendengar yang baik. Keempat, berikan pujian yang tulus dan spesifik. Kelima, gunakan sentuhan yang sopan dan tepat. Keenam, tunjukkan sedikit kelemahan Anda untuk terlihat lebih manusiawi. Dan ketujuh, buat orang lain merasa baik tentang diri mereka sendiri. Semua trik ini tidak bertujuan untuk memanipulasi orang lain. Tujuannya adalah untuk membangun koneksi yang lebih tulus dan otentik dengan memahami cara kerja psikologi manusia. Dengan mempraktikkan tips ini, Anda tidak hanya akan lebih disukai, tetapi Anda juga akan menjadi teman, rekan kerja, dan individu yang lebih baik. Mulailah dengan 1 atau 2 trik yang menurut Anda paling mudah, dan terapkan dalam percakapan Anda hari ini. Anda akan terkejut melihat betapa besar dampaknya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Bagikan juga ke teman-teman Anda yang mungkin membutuhkan tips ini. Sampai jumpa di video berikutnya.